Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil kerjaan saya di mata kuliah Logika Matematika. Di subjudulnya Kalkulus Proposisi dan Pembuktian Logika. Namun sebelum masuk ke situ, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bren Fregastia Pratama. Saya dari jurusan Rekayasa Perangkat Lunak di angkatan 2019 atau di angkatan kedua di Institut Teknologi Telkom Surabaya. Oke, langsung masuk ke materi. Sini ada mata kuliahnya Logika Matematika dengan subjudulnya Kalkulus Proposisi dan Pembuktian Logika. Nah, ini nama saya dengan NIM saya. Nah, ini ada konten. Nah, konten-konten ini yang akan saya bahas nantinya, yaitu ada konsep logika matematika, hal-hal dalam logika matematika, dan latihan-latihan. Oke, masuk ke konten yang pertama, yaitu konsep logika matematika. Jadi, apa sih konsepnya? Pasti kalau setiap sesuatu pasti mempunyai konsep. Logika matematika pun juga mempunyai konsep. Apakah konsepnya? Konsepnya, logika itu adalah aturan berpikir. Jadi berpikir itu ya punya aturan. Nah, aturan berpikir itulah logika yang dinamakan logika. Sedangkan logika matematika itu akan memberikan landasan tentang bagaimana cara mengambil kesimpulan. Jadi nanti ada beberapa argumen-argumen itu nanti bisa ditarik kesimpulan dengan aturan logika matematika itu sendiri. Oke, langsung lanjut masuk ke konten yang kedua, yaitu hal-hal dalam logika matematika. Jadi logika matematika ini pasti ada terselubungnya. Lah itu apa aja? Apa aja sih? Oke, masuk. Yang pertama ada argumen. Argumen atau pernyataan atau premis. Nah, ini bisa disimbolkan dengan PQR sebanyak argumen itu. Atau bebas sih. Kita mau memberi simbol apa aja bebas. A, B, C bebas. Yang penting dapat dipahami. Yaitu pernyataan yang bisa bernilai benar atau salah. Contohnya, Ega adalah seorang laki-laki. Ya memang benar kalau saya memang seorang laki-laki. Ega memakai rok. Salah, ya memang salah. Karena saya adalah seorang laki-laki. Nggak mungkin kan kalau seorang laki-laki memakai rok kecuali banci. Oke, masuk ke hal selanjutnya, yaitu ingkaran atau negasi. Ini kayak lawannya argumen itu. Ingkaran adalah sebuah pernyataan yang memiliki nilai kebenaran yang berlawanan dengan pernyataan semula. Contohnya, Ega adalah seorang laki-laki. Ingkarannya, Ega bukan seorang laki-laki. Ega bukan seorang laki-laki. Itu di sebelah kirinya ada simbolnya. Diberi simbol ya kayak ulet gitu. Oke, lanjut. Konjungsi ini dan, yaitu penghubung antara argumen satu dengan argumen yang lainnya. Contohnya, misal argumen yang pertama, Ega adalah seorang laki-laki. Argumen yang kedua, Ega bisa bermain gitar. Konjungsinya, Ega adalah seorang laki-laki dan bisa bermain gitar. Bisa disimbolkan dengan P, lalu gini, terus Q. Paham? Paham. Oke, lanjut. Disjungsi, ini atau. Kalau konjungsi itu tadi dan, kalau disjungsi ini atau. Simbolnya kayak V gitu. Yaitu ya sama kayak konjungsi, penghubung antara argumen satu dengan argumen yang lainnya. Contohnya, Ega adalah seorang laki-laki, Ega bisa bermain gitar. Disjungsinya, Ega adalah seorang laki-laki atau bisa bermain gitar. Lah, lalu apa bedanya sih konjungsi dengan disjungsi? Kalau disjungsi ini kan atau, berarti dia itu kayak pilihan gitu loh. Ya, misal di sini kan ada Ega adalah seorang laki-laki atau bisa bermain gitar. Jadi ya pilihan, mau dia seorang laki-laki benar ya memang benar, atau bisa bermain gitar meskipun salah
Tetapi argumen itu masih bernilai benar karena pilihan. Dipilih salah satu doang. Bisa Ega adalah seorang laki-laki atau bisa saja Ega bisa bermain gitar. Gitu. Kalau konjungsi yang ini tadi itu dia itu memang harus dua-duanya itu harus memang syaratnya gitu loh. Ega adalah seorang laki-laki, ya memang harus, dan Ega bisa bermain gitar ya memang harus gitu. Jadi ya, kedua statement ini harus bernilai benar. Kalau salah satu statement ini bernilai salah, ya kesimpulannya ya salah gitu. Paham? Oke, lalu ada implikasi. Implikasi ini bisa disimpulkan dengan anak panah ke kanan atau bisa dibaca dengan jika maka, yaitu hubungan antara dua argumen di mana argumen kedua merupakan konsekuensi logis dari argumen pertama. Contohnya, jika Ega juara 1 di kelas, maka akan dibelikan gitar oleh ayahnya. Nah, ini kayak syaratnya. Kalau misal Ega mau dibelikan gitar oleh ayahnya, yaitu syaratnya Ega harus juara 1 di kelas. Nah, maka bernilai benar kan. Nah, kalau Ega juara 1 di kelas tapi ayahnya tidak membelikan gitar, ya kan otomatis kan ayahnya kayak ingkar janji gitu. Maka kesimpulannya salah implikasinya gitu. Tapi kalau misal Ega tidak juara 1 di kelas tapi misalkan gini, jika Ega tidak juara 1 di kelas, maka akan dibelikan gitar oleh ayahnya, yaitu masih nggak apa-apa. Karena kan syaratnya di awal kan Ega harus juara 1 di kelas, maka ayahnya akan membelikan gitar ke Ega itu kan. Tapi kalau misal Ega tidak juara 1 di kelas tapi ayahnya masih kekeh pengen belikan gitar, ya nggak masalah. Mungkin ayahnya merasa ya ini anakku kasihan sudah berjuang gitu. Jadi masih bernilai benar. Lah kalau misalkan kedua pernyataan itu tidak semua, contoh jika Ega tidak juara 1 di kelas maka tidak akan dibelikan gitar oleh ayahnya, ya memang benar gitu. Paham? Lalu ada apa lagi? Ada biimplikasi. Jika dan hanya jika, yaitu penghubung antar dua argumen. Contohnya Ega berpacaran dengannya jika dan hanya jika ia menyatakan perasaan kepadanya. Ya memang harus, karena kedua argumen ini harus merupakan satu kesatuan biar menghasilkan kesimpulan yang benar. Ini kalau diimplikasi seperti itu. Jadi kalau misal statement Ega itu salah misal, lalu ia menyatakan itu dia benar, jadi kesimpulannya ya salah. Misal, Ega tidak berpacaran dengannya jika dan hanya jika ia menyatakan perasaan kepadanya. Ya salah gitu. Kecuali kalau Ega tidak berpacaran dengannya jika dan hanya jika ia tidak menyatakan perasaan kepadanya, itu baru benar. Oke, paham Bang? Masuk ke konten yang terakhir, yaitu latihan-latihan. Sini latihannya banyak sekali, ada 20 plus 1 soal nanti ada. Jadi 20 soal ini di PPT ini, sisanya di Word. Wow. Oke, langsung masuk aja ya. Soal yang pertama, yaitu masih tentang kalkulus proposisi. Soal yang pertama, buatlah tabel kebenaran untuk pernyataan berikut. Nah, di sini akan ada negasi P atau Q. Jika negasi P atau Q, maka tidak benar bahwa R dan P, gitu kan. Gimanakah tabel kebenarannya? Nah, sebelum kita membuat tabel kebenarannya, kita harus tahu dulu nih, berapa sih banyak barisnya nanti. Baris yang gini-gininya itu tergantung banyaknya argumen yang di soal itu. Lah, di soal itu kan ada 3 argumen, yaitu P, Q, dan R kan. Kalau negasi itu ya masuk argumen, cuman dia gabung sama argumen itu. Misal P dengan main P ya, pokok main ya, negasi P itu dia kayak satu gabung gitu. Jadi kan di sini ada
3 argumen. Berarti kalau 3 argumen itu dia jumlahnya nanti untuk tabelnya itu 8 baris. Kalau misal dia cuma ada P doang, itu berarti nanti dia ada 2 baris doang. Kalau misal PQ 2 argumen itu nanti 4 baris. Kalau misal 3, 8. Pokok 2 pangkat banyaknya argumen itu. Kalau misal sampai S kan 4S. PQRS kan 4. Berarti nanti barisnya itu sampai 16. Karena kan 2 pangkat 4 kan 16. Paham? Oke, lanjut. Nah, untuk kolomnya yang warna coklat itu bebas sih. Terserah orangnya. Kalau saya memang rinci banget biar paham gitu, biar ngerti juga. Nah, di sini ada P, Q, R, min P, min Q, min R, lalu ada negasi P atau Q, lalu tidak benar bahwa R dan P, lalu kesimpulannya yaitu ada ya totalnya tadi negasi P atau Q. Oh, jika negasi P atau Q, maka tidak benar bahwa R dan P. Nah, untuk mengetahui TTFF-nya ini, mungkin kalian bisa pelajari di materi kalian logika matematika, pasti ada itu semua. Ini singkat aja ya. Kalau untuk P di sini tuh dia harus ya seperti ini, memang harus T, 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 F, 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 atau B. Kalau T itu true, kalau F itu false. Nah, true dan false. Nah, true itu benar, false itu salah. Sedangkan Q itu harus T, 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 F, F, T, T, F, F. Jadi tidak selang-seling. Kalau R, T, F, T, F, T, F, T, F. Nah, kalau misal ada negasinya itu tinggal dibalik aja dengan P. Kalau misalnya P tadi itu T, 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 kalau negasinya berarti F, 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 T, 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 T. Begitu juga dengan negasi Q, negasi R. Nah, langsung ada negasi P atau Q. Kita lihat yang sebelah kiri. Di sini kan ada negasi P atau Q. T atau T. Kalau misal bertemunya T atau T, maka hasilnya pasti T. Kalau T sama T itu dia pun akan bernilai T juga atau benar juga. Meskipun F, T atau TF itu dia akan bernilai benar juga atau T. Kecuali kalau FF baru dia bernilai. Pokok gitu kesimpulannya. Untuk atau. Sedangkan untuk dan, ini yang bernilai T itu hanya berlaku pada T ketemu T. Kalau misal ada T, F, FT, FF itu dia akan bernilai F semua. Ya, oke. Itu untuk dan. Untuk dan seperti itu. Nah, di pinggirnya negasi P atau Q kan di situ kan ada negasi. Oh, maaf. Negasi ya benar, negasi buka kurung R dan P kan. Itu kalau kita keluarkan kurungnya atau biar negasinya itu tidak menyendiri di luar kurung, itu kita bisa ubahkan menggunakan hukum Morgan, yaitu kalau ya seperti distributif juga, kalau negasi dikali R itu akan negasi R. Nah, lalu bagaimana jika negasi ketemu dengan dan, maka itu dannya itu akan atau gini, atau jadi negasi R atau negasi P. Nah, itu paham. Lalu hasilnya pun juga seperti itulah. Nah, di sini kan dia kan tadi implikasi ya, jika maka. Lah kalau tadi kan ada dan, ada atau. Sekarang jika maka atau implikasi. Lah kalau untuk implikasi ini hasilnya gimana untuk menentukan F atau T-nya? Lah kalau misal untuk implikasi ini, jika T ketemu T, maka itu hasilnya akan T. Hanya
pokok yang beda itu ketika T ketemu F, itu hasilnya F. Tapi kalau F ketemu T, itu hasilnya T. Begitu juga dengan F ketemu F, itu juga hasilnya T. Itu untuk implikasi. Jadi yang beda itu ketika T ketemu F. Nah, gitu. Bagaimana dengan B implikasi yang jika dan hanya jika? B implikasi akan bernilai F jika T ketemu F dan F ketemu T. Itu dia akan bernilai F. Kalau dia T ketemu T dan F ketemu F, maka dia akan bernilai T juga. Paham ya, Pak? Lalu itu adalah tabel kebenarannya. Langsung lanjut ke soal nomor 2. Ya, ini sama juga seperti ini. Buat tabel kebenaran untuk pernyataan berikut. Ya pokok dasarnya ya kita harus bisa bisa, kalau bisa sih hafal yang masalah kalau untuk aturan konjungsi yang dan itu. Kalau dan kan gini namanya. Kayak V kebalik lah ke sini. Atau U tapi runcing. Nah. Oh maaf. Kayak N tapi runcing. Nah. Itu aturannya harus ingat kalau misal untuk dan ya. Kalau T ketemu T itu hasilnya T. Selain itu dia bernilai F. Misal T ketemu F ketemu T, F itu F. Oke, paham sampai sini? Atau juga gitu, pokoknya semua harus. Lah, untuk mana dulu yang harus dikerjakan itu sama seperti aturan matematika. Harus yang ada di dalam kurung dulu, itu yang harus dikerjakan. Oke. Nah, soal ini hasilnya seperti ini. Nah, itu. Oke. Yuk lanjut. Ini pun juga sama. Nah, ini kan ada soal biimplikasi. Nah, seperti itu tadi. Kalau biimplikasi ingat. Nah, misal nih. Nah, di sini kan ada F ketemu F maka hasilnya T. T, 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 T. Kecuali kalau dia T ketemu F atau F ketemu T. Itu dia hasilnya akan F. Khusus biimplikasi. Kalau implikasi dia akan bernilai F jika T ketemu F. Argumen yang satu ini dia benar, tapi argumen yang kedua ini dia salah. Itu. Paham, Bang? Soal keempat. Sama juga sih. Ya pokok kita harus hafal lah masalah tabel kebenaran setiap hal-hal dalam logika matematika tadi. Oke, itu harus hafal dan paham lah. Ini hasilnya. Lalu soal kelima, ya inilah. Bentar, ini kan ada negasi Q. Oh, negasi lalu buka kurung kan. Q dan negasi R lah. Biar negasi yang di luar ini ikut serta di dalam kurung, itu kita harus mendistribusikan dan menggunakan hukum De Morgan juga. Nah, hasilnya kan negasi ketemu Q, dia akan bernilai negasi Q, negasi ketemu dan dia akan berubah menjadi atau. Jadi negasi Q atau lah. Negasi ketemu negasi R dia akan R2. Jadi negasi Q apa sih ini? Apa sih? Atau R lah. Paham? Paham. Seperti ini hasilnya. Ya, benar. Lanjut, ini soal nomor 6 ya. Sama juga. Gimana biimplikasi itu gimana? Seperti ini.
Ini hasilnya. Di soal nomor 7, di sini ada 3 argumen ya, ada P, Q, R ya. Berarti ingat, kalau misal 3 argumen, untuk menentukan jumlah barisnya itu tergantung banyaknya argumen. Kalau misal 3 argumen berarti 2 pangkat 3 berarti 8 ya, berarti 8. Kalau misal 2 argumen PQ doang itu berarti 2 pangkat 2 berarti 4 gitu. Pokok tergantung jumlah banyaknya argumen. Lah, ini kan banyak tuh. 8. Gabung sama P-nya berarti 9 gitu. PQ-nya. Ini jawabannya nomor 7 tadi. Lalu ini nomor 8. Nah, ini ada 3 argumen ya, PQR. Enaknya di sini nggak ada negasi, jadi gampang. Ini hasilnya. Ini nomor 9 lah. Kurung kurawal ya, itu ya sama aja. Yang penting kita harus tahu mana yang harus dikerjakan dulu, mana yang tidak gitu. Seperti itu. Oke, lanjut. Ini jawabannya nomor 9. Seperti ini. Lalu ini nomor 10. Nah, ada implikasi. Hasilnya gimana? Hasilnya seperti ini. Nah, oke. Pokok kalian harus mengetahui tabel kebenarannya dari setiap aturan dalam logika matematika itu seperti apa. Kalau kalian bisa paham, otomatis saya jamin kalian bisa mengerjakan soal-soal seperti ini. Oke. Nah, tadi kan soal-soal tentang kalkulus proposisi. Sekarang tentang pembuktian logika. Ini kayak soal cerita gitu. Jadi argumennya itu berbentuk seperti cerita gitu. Nah, syaratnya, syaratnya untuk pembuktian logika itu sebuah argumen atau premis dikatakan valid apabila kebenaran dari seluruh premis itu menyebabkan kondisi conclusion bernilai true atau benar, atau bisa dirumuskan seperti P1 dan P2 dan P3 dan sebanyak P itu jika P1 dan P2 bla bla bla, maka Q. Lah, PP itu semua atau premis-premis itu semua itu harus bernilai true. Q-nya juga harus true. Nah, itu baru bisa dikatakan valid. Jika nih misal bisa premisnya misal semua benar atau T, lah Q-nya F gimana? Tidak valid atau tidak sahih. Pokok syaratnya harus semua harus bernilai true atau benar. Oke, gimanakah soalnya? Lanjut. Nah, ini soalnya. Diketahui suatu argumen berikut. P1 atau argumen 1. Jika suku bunga naik, maka harga saham turun. P2-nya atau argumen 2-nya. Jika harga saham turun, maka banyak investor kecewa. P3-nya suku bunga naik. Kesimpulannya, banyak investor kecewa. Kesimpulan dari semua argumen itu. Apakah valid sih? Nah, kita bisa buktikan dengan tabel kebenaran. Valid atau tidak. Nah, sebelum kita menjawab, kita harus misalkan dulu. PQR atau ya itu tadi, argumen bisa disimbolkan atau dimisalkan dengan lambang PQ atau semacamnya. Nah, P-nya di sini suku bunga naik, Q-nya harga saham turun, R-nya investor kecewa. Sudah kan? Hanya ada itu aja kan. Nah, lalu kita
setiap P itu P1, P2, P3 itu kita ubah ke dalam bentuk notasi. Hasilnya seperti itu. P1 P jika P maka Q dan P2 jika Q maka R dan P3 P doang. Lah, kenapa kok P doang? Karena kan P3-nya di sini hanya suku bunga naik. Nah, maka Q itu R. Karena kan Q kan di sini banyak investor kecewa. Lah, banyak investor kecewa, saya simbolkan sebagai R. Nah, hal ini dapat dirumuskan menjadi P1 dan P2 dan P3 maka Q. Maaf, jika P1 dan P2 dan P3 maka Q. Atau lah itu notasi sigmanya. Tabel kebenarannya seperti ini. Nah, untuk pengoperasiannya kalian paham lah gimana. Lah, untuk menunjukkan validnya itu tadi. Ingat, tadi kan ada 3 premis. Ya kan? Premis pertama P1P maka Q ini. Lalu premis kedua Q maka R ini. Lalu premis ketiga P2. Nah, kita fokus ketiga premis itu. Yang Q, R itu kita jangan fokus. Fokus ketiga premis itu. Cari 3 premis itu yang bernilai T semua. Lalu cocokkan dengan hasilnya ini. Hasil yang sebelah kanan sendiri itu. Kalau misal hasilnya T, ya benar. Tapi dicari lagi sampai ke bawah. Jika nih, nanti aja. Nanti ada kasus soalnya. Pokok seperti itu. Syaratnya semua premis dan konklusinya itu harus bernilai benar. Itu baru bisa dikatakan valid. Lanjut ke soal 12. Nah, di sini sama seperti soal sebelumnya. Soal cerita juga dengan soal pembuktian kesimpulan apakah itu valid atau tidak bisa ditunjukkan dengan tabel kebenaran. Ini jawabannya. Kalian bisa lihat sendiri. Pasti ini mengerti kan? Karena sama saja seperti soal sebelumnya. Hanya beda banyaknya argumen saja. Gitu. Lah, bentar. Di sini kan ada saya tidak kan? Ini loh. Jika saya tidak bermain game lah. Saya tidak. Ingat, kalau misal tidak itu kita beri negasi. Misal nih. Lah, di sini kan ada saya bermain game. Saya misalkan sebagai R. Saya tidaknya baru negasi R. Saya tidak bermain game berarti negasi R. Lah, ini tabel kebenarannya. Nah, di sini kan benar ya. Ingat. Nah, premisnya kan tadi kan ada P maka Q atau saya misalkan A lalu negasi R maka P atau yang saya simbolkan sebagai B lalu negasi Q. Lah, cari semua yang bernilai T. Ini kan. Nah, pada baris bawah sendiri. Lah, kok yang E itu atau kesimpulannya bernilai F, berarti bisa diambil kesimpulan bahwa itu tidak valid karena yang E itu bernilai F. Kalau misalkan yang E bernilai T, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa itu valid. Lanjut ke soal 13. Nah, ini kebetulan langsung ke soal lambang argumen. Jadi argumennya tidak
dituliskan secara cerita. Sama saja seperti yang tadi. Jadi apakah SR itu adalah Q-nya, sedangkan PQR, PSQ itu premis-premisnya. Nah, seperti ini. Lalu ini tabel kebenarannya. Nah, kebetulan di situ terdapat berapa? 4 poin ya, 4 poin. Ya benar, 4 poin dari semua premis dan kesimpulan yang bernilai benar. 4 baris lah, 4 baris. Ini juga sama seperti yang soal sebelumnya. Nah, kalau ini kebetulan dari semua premis dan kesimpulannya tidak ada yang bernilai T. Nah, jadi hasilnya otomatis tidak valid. Karena di A, T. Di B, T. Lah kok di Q, F? Lah otomatis tidak. Nah, seperti itu. Ataupun juga sebaliknya. Ini soal ke-15 seperti ini. Mirip-mirip sama soal sebelumnya lah. Ini jawabannya. Oh ini lah. Ini sama dengan jawaban nomor 13 tadi. Hasilnya F. Berarti kesimpulannya tidak valid. Soal 16 sama seperti soal sebelumnya. Ini permisalannya dengan dikonvert ke dalam bentuk notasi seperti ini hasilnya. Lalu ini tabel. Nah di sini banyak tuh yang bernilai T. Lah kok ada 2 baris yang kesimpulannya itu bernilai F, 2 baris malah, otomatis bisa dikatakan tidak valid meskipun didukung dengan banyaknya kesimpulan yang bernilai T. Pokok ada satu saja yang bernilai F, otomatis tidak valid. Paham? Ini soal nomor 17 sama juga seperti soal sebelumnya. Ini sama lah. Ini apa kebetulan tidak ada dari satupun premis yang bernilai T. Begitu juga dengan kesimpulannya. Ini soal 16 sama seperti soal sebelumnya. Ini misalnya, lah ini valid karena dari semua premis dan kesimpulan bernilai T. Nah ini soal nomor 19, balik lagi seperti soal nomor 11 dan 12. Karena setiap argumen di sini bisa ditulis dengan suatu cerita. Nah, permisalannya seperti ini. PQRS untuk tabel kebenarannya. Nah, tidak valid kenapa? Itu tadi, karena ada satu kesimpulan yang bernilai. Soal 20 sama saja seperti soal sebelumnya. Nah, ini permisalannya ya benar. Ini tabel kebenarannya, dia bernilai valid. Oke. Nah, thank you. Nah, sebelum saya akhiri, masih ada satu soal lagi di Microsoft Word. Nah, ini soalnya. Nah, ini soal bahasa Inggris nih. Tapi saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia biar gampang bacanya. Nah, di sini kan ada buktikan bahwa penarikan kesimpulan ini sahih. Saya langsung baca Indonesianya aja ya. Jika kamu mengirimkan aku sebuah pesan email, maka aku akan selesai menulis sebuah program. Jika kamu tidak mengirimkan aku sebuah pesan email, maka aku akan tidur lebih awal. Dan jika aku tidur lebih awal, maka aku akan bangun dengan perasaan segar. Jadi itu adalah kesimpulannya. Jika aku tidak selesai menulis sebuah program, maka aku akan bangun dengan perasaan segar. Jawabnya yaitu kita misalkan dulu, terus kita convert ke bentuk notasi sigma. Oh, notasi saja bukan sigma. Nah ini, kalau yang di PPT tadi kan kita tarik kesimpulannya menggunakan tabel kebenaran. Kalau di sini tidak menggunakan tabel kebenaran, melainkan menggunakan modus silogisme yang mengikut sertakan berbagai aturan-aturan dalam logika matematika ada.
inverse, converse, dan kontraposisi. Langkah-langkahnya yaitu seperti itu tadi. Jadi di sini kan ada 3 argumen, ya kan? Kita pisah-pisah dulu setiap argumen itu. Argumen yang pertama P1 ya, itu jika P maka Q. Nah itu bisa diubah menggunakan metode kontraposisi yang hasilnya negasi Q maka negasi P. Nah, negasi Q maka negasi P itu dengan premis kedua yaitu negasi P maka R. Nah, itu bisa kita ubah dengan modus silogisme yang hasilnya negasi Q maka R. Lalu negasi Q maka R dengan premis ketiga yaitu R maka S, itu kita bisa ubah menggunakan modus silogisme yang hasilnya negasi Q maka S. Negasi Q maka S itu terbukti bahwa hasil penelitian kesimpulan tersebut adalah sahih, kan sesuai dengan soalnya itu kan, jika aku tidak selesai menulis sebuah program maka aku akan bangun universitas saya. Nanti kesimpulannya sahih. Oke, mungkin itu saja, sekian dari presentasi saya. Sebelum saya akhiri, apabila dalam penyampaian saya tadi terdapat kesalahan kata atau kata-kata yang tidak jelas atau apa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.